Ya, selamat pagi Bapak Mama. Selamat pagi. Masih semangat? Semangat. Baik, Bapak Mama, tadi kita mempelajari di modul 4. Tentang apa modul 4 tadi? Apa masih ada Bapak Mama yang masih ingat? Perlindungan anak. Iya, tentang perlindungan anak. Betul sekali Mama Maria, tentang perlindungan anak. Ya, di bagian mana tadi? Bagian sesi berapa? Sesi 1. Ya, sesi 1 tentang apa? Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, tadi kita sudah sampai di langkah 1, langkah 2, bahkan sampai di langkah berapa tadi? Langkah 3. Sekarang kita masuk di langkah 4. Nah, langkah 4 di sini jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. Jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, Bapak Ibu di sini pernah tahu tentang jenis kekerasan dan perlakuan salah yang terjadi pada keluarganya Bapak Mama di sini di di rumah atau di lingkungan? Perlakuan salah itu seperti apa? Apakah Bapak Mama di sini pernah memukul anak? Pernah pukul anak di rumah? Pernah caci maki anak? Apalagi biasa orang tua ketika anak bersalah itu melakukan hal apa saja terhadap anak? Memarahi anak. Iya, memarahi anak. Yang lain? Yang lain memarahi anak. Yang lain? Memukul anak. Ya, memukul anak. Kenapa Bapak Mama di sini sampai marah anak, sampai pukul anak? Atau karena memang Bapak Mama benci melihat anak ketika dia postur tubuhnya tidak menyenangkan bagi orang tua, atau bagaimana? Tidak. Ya, bagaimana? Anaknya merasa bersalah atau? Anak merasa bersalah. Ya, anaknya merasa bersalah. Baik Bapak Mama. Ya, hari ini saya coba menjelaskan tentang di sini. Sebenarnya kita menggunakan flip chart yang biasa digunakan oleh pendamping sosial Bapak Mama. Tapi tadi saya datang di sini dengan buru-buru, akhirnya saya lupa di rumah Bapak Mama. Saya menggunakan laptop. Jadi biasa saya pergi di mana kalau sudah bilang tugas, laptop ini selalu standby di tas. Untuk juga materi selalu standby juga di sini. Bapak Mama, tadi kita menjelaskan tentang di modul 1 tentang perlindungan anak, masuk pada sesi 1, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, kita fokus di sini di flip chart 6. Di sini ada jenis kekerasan dan perlakuan salah. Di sini Bapak Ibu ada yang tamat SD? Ada yang tamat SD? Ya, bahkan yang tidak sekolah ada? Ada yang tidak sekolah ada juga ya. Ya, namanya di sini kan di Desa Mondobela sini pasti jauh dari lingkungan sekolah. Dari rumah ke sekolah itu pasti jauh beberapa meter, beberapa kilometer yang ditempuh dari rumah. Kadang ada sepanjang perjalanan itu ada 1 bahkan 2 jam baru sampai di sekolah. Itu membuat faktor kemalasan pada Bapak Ibu dulu, makanya tidak sekolah, ya toh? Iya. Ya. Jenis kekerasan dan perlakuan salah. Di sini ada beberapa, ada 4 di sini. Yaitu pengertian fisik, psikis, seksual, dan sosial. Nah, di sini yang pertama ada pengertian tentang fisik. Ya, pasti Bapak Mama di sini mendengar tentang kata fisik. Pernah mendengar toh? Ya, fisik. Nah, fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit atau luka pada tubuh anak. Di sini Bapak Mama melihat ini adalah anaknya, sebagai contoh di sini anaknya orang tua yang ada di sini, maksudnya yang diambil gambarnya di sini. Yang berikutnya ada perlakuan salah terhadap psikis. Nah, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku di sini. Kebiasaan di sini kebanyakan orang tua di rumah melakukan kekerasan fisik terhadap psikis terhadap anak atau orang lain. Tetangga kita ada orang tua yang ketika melihat anak kita merasa bersalah, orang tua di bagian tetangga kita akan melakukan secara psikis. Nah, yang ketiga ada yang namanya seksual. Bapak Mama pernah mendengar kata seksual? Pernah mendengar kata seksual? Pernah ya?
yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, di sini ada Bapak Mama, terlihat di sini ada seorang cewek atau gadis di sini yang dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Bapak Mama di sini. Nah, tentang seksual di sini pernah terjadi di daerahnya Bapak Mama? Pernah. Ya, pernah, tetapi bukan dalam keluarga Bapak Mama toh? Iya. Hanya mendengar saja bahwa ada cerita bahwa di daerah sini, di rumah ini ada terjadi yang namanya seksual. Itu Bapak Mama. Di sini kita melihat di flip chart bagian 7 di sini. Contoh kekerasan. Di sini tagar keempat tadi ada fisik, ada psikis, ada seksual dan ada sosial di sini. Contoh kekerasan pada fisik. Nah, biasanya yang Bapak Mama rasakan di rumah di sini, pernah lakukan di rumah maksud saya, itu memukul, mencubit dan menampak. Pernah melakukan itu terhadap anak? Pernah. Kenapa? Karena anak itu merasa bersalah. Akhirnya Bapak Ibu melakukan hal-hal tersebut. Yang berikut, menendang, menginjak-injak. Pernah melakukan di sini? Pernah melakukan. Karena apa? Anak itu merasa bersalah. Bukan berarti kita membenci anak, tetapi hanya karena dengan membuat orang tua emosional, akhirnya anak itu sampai dipukul dengan cara menendang dan menginjak-injak. Yang berikut, mengguncang-guncangkan badan anak. Pernah melakukan menggoyang-goyang badan anak itu ketika dia merasa bersalah. Ketika menggoyang-goyang badan anak itu akan merasa takut, merasa trauma. Karena apa? Mama saya ini, bapak saya, dia mau pukul saya, dia mau bunuh saya, karena dia sudah melakukan hal-hal yang saya tidak inginkan. Akhirnya saya merasa takut, begitu. Yang berikut, memasukkan cabai ke mulut. Pernah Bapak Mama di sini ketika anak merasa bersalah memasukkan cabai? Kenapa? Kenapa langsung memasukkan cabai ke dalam mulut? Karena anak itu mati. Anak mati. Biasa di sini kan anak-anak kita di kampung sini, di desa Pondobela ini anak-anak ketika apa yang mereka tidak inginkan atau tidak mau begitu langsung maki kepada orang tua atau maki kepada saudara, keluarga di sini. Jadi jalan satu-satunya orang tua di sini langsung masukkan cabai ke dalam mulut. Sebenarnya itu merasa salah, ya, salah dari orang tua. Yang berikutnya lagi, psikis. Ya, contoh psikis di sini, memelotuti anak. Pernah orang tua langsung buka mata begini memelotuti anak? Pernah merasakan itu tuh? Ketika orang tua memelotuti mata kepada anak, apakah anak merasa takut atau bagaimana? Dia pasti merasa takut karena orang tuanya, padahal ketika saya tidak bersalah, orang tua dia tidak seperti dia tidak melakukan hal tersebut. Ketika saya merasa salah, akhirnya orang tua dia melakukan hal tersebut, akhirnya orang tua merasa takut. Yang berikut, mengatakan anak bodoh atau tuli. Pernah kalian mengatakan di rumah, kamu tuh bodoh sekali, kamu tuh tuli sekali. Pernah mengatakan demikian? Pernah. Yang berikutnya lagi, tidak tahu diri. Pokoknya kebanyakan terjadi di kota juga. Waktu itu saya pernah merantau di sana, saya pernah mendengar kata-kata seperti itu. Dan ternyata di kampung lebih parah ketika anak bersalah itu, anak merasa bersalah, orang tua itu mengatakan mengatakan kepada anak bodoh, tuli, bahkan tidak tahu diri, ya. Yang berikut, membanding-bandingkan. Kadang di sini kita orang tua membanding-bandingkan anak. Anak tetangga di sebelah itu dia memiliki sifat yang baik. Kenapa anak saya tidak memiliki sifat yang baik juga? Pasti kita merasa benci atau marah kepada anak. Yang berikut, tidak menegur anak. Yang berikut di sini ada seksual. Seksual di sini biasanya ada beberapa di sini nanti sebagai orang tua di sini yang selalu terjadi di lingkungan yang orang tua bapak mama di sini yang pernah terjadi, diperkosa, ya. Pernah mendengar kata perkosa? Pernah. Dan disodomi, ya. Dan masih beberapa cara-cara lain yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, dalam hal ini melakukan secara seksual. Ya, bapak mama,
dari cara dari materi yang saya sampaikan tadi tentang berkaitan dengan contoh fisik, psikis, sosial dan seksual di sini, Bapak Mama perlu merubah karakter, ya, perlu merubah karakter Bapak Mama, cara mendidik anak itu seperti apa. Ketika anak merasa bersalah, Bapak Mama jangan melakukan cara seperti itu, jangan marah, jangankan marah, pukul saja tidak boleh ya, mencubit juga tidak boleh, didik baik-baik pada anak itu. Ketika dia merasa bersalah, panggil dia, nak, itu yang kamu lakukan itu salah, tidak boleh ya, nanti lain kali. Orang tua sangat benci kamu ketika kamu melakukan hal demikian. Ya, bisa tahu Bapak Mama? Bisa. Nanti pulang di rumah bisa praktekkan kepada keluarga dan anak. Baik, yang berikut Bapak Mama, hari ini Bapak Mama ada tugas. Tugas di sini saya membagikan dalam 4 kelompok ya Bapak Mama. Ya. Di sini kelompok 1 mengerjakan tentang kekerasan fisik. Ya, mengerjakan kekerasan fisik. Di sini ada nomor, isi nomor 1, 2 sampai ya terserah Bapak Mama mau sampai nomor berapa. Contoh kekerasan, maksudnya contoh kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan Bapak Mama di sana. Kekerasan apa yang dilakukan oleh Bapak Mama terhadap anaknya. Yang berikut akibat kekerasan. Ya, akibat kekerasan seperti apa? Pelakunya siapa? Apakah Bapak Mama sendiri atau orang lain yang Bapak Mama lihat? Itu ketua kelompoknya adalah Bapak Frans. Mana Bapak Frans? Bapak Frans ini ya, Ya. ketua kelompok. Yang berikut di sini kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang kekerasan psikis pada anak. Ketua kelompoknya adalah Mama Yohana. Mana ini Mama Yohana ya? Ini tadi Mama Maria, iya toh? Mama Yohana nanti sebagai ketua kelompok untuk mengerjakan sini contoh kekerasan, akibat kekerasan dan pelaku. Kelompok 3 ada kekerasan seksual. Ketua kelompoknya di sini Mama Paulina. Ya, Mama Paulina mana tadi? Oh, itu Mama Paulina. Ada Bapak Mama Paulina di sana yang menjadi ketua kelompok nanti ya. Yang berikut ada kelompok 4 di sini kekerasan sosial. Kekerasan sosial yang menjadi ketua kelompok di sini adalah Bapak Filipus. Mana Bapak Filipus? Ini Bapak Filipus yang menjadi ketua kelompok nanti untuk kerjakan bersama-sama dengan teman-teman KPM nanti, ibu-ibu nanti, bapak-bapak untuk bergabung sehingga nanti bisa mengerjakan secara baik. Artinya kerjakan itu tugas ini atau soal ini terkait dengan keadaan atau masalah yang terjadi di lingkungan Bapak Mama. Ya, bisa tahu Bapak Mama? Bisa. Ya, Bapak Mama mungkin sampai di sini dulu untuk sementara waktu, sebentar baru kita lanjutkan lagi. Ya, berkaitan dengan masih ada di tentang modul 1 di sesi 2 sebentar. Ya, mungkin itu saja. Bapak Mama boleh istirahat ya. Istirahat dulu. Sebentar baru kita lanjut lagi. Ya, terima kasih.